Halo Sobat Edsen, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi edsen.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan. Sobat Edsen, sekarang kita akan mulai pembahasan mengenai nutrisi makanan. Nah, kita awali dengan nutrisi makro, yaitu yang pertama adalah karbohidrat. Nah, teman-teman, untuk karbohidrat pastinya familiar ya, contoh-contohnya. Seperti misalkan hasil fotosintesis. Ketika kita membicarakan mengenai fotosintesis, kita dapatkan CO2 plus H2O, kita akan dapatkan C6H12O6. Nah, biasanya kalau C6H12O6 itu bisa disebut glukosa, bisa disebut gula, bisa disebut amilum. Nah, bedanya apa sih sebenarnya? Mana yang benar? Nah, kita harus kenali dulu apa yang disebut sebagai karbohidrat ya. Nah, karbohidrat itu adalah senyawa kimia gitu ya, yang memiliki ciri khas berupa apa? Berupa dia memiliki gugus karbonil. Kemudian gugus OH gitu ya. Nah, maka nggak heran namanya karbohidrat. Nah, maka penyusun dari senyawa karbohidrat itu adalah C, H, dan O. Oke ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat sendiri, di sini gugusnya atau jumlah C-nya itu bisa bervariasi. Biasanya kita punya pola misalkan C, N gitu ya, H, 2N, kemudian O, N. Nah, coba kita pakai dengan C yang ada 6 gitu ya, C yang ada 6. Nah, itu yang kita sebut sebagai heksosa, gitu ya. Heksa itu artinya 6. Oke ya. Nah, jadi heksosa karena C-nya 6, berarti apa senyawanya? Berarti C6H12O6. Gitu. Nah, jadi teman-teman, heksosa itu ada banyak contohnya. Misalkan apa? Misalkan contohnya ada glukosa, gitu ya. Kemudian ada fruktosa dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan kata yang berhubungan sama karbohidrat dan dia ada imbuhan angkanya gitu ya, seperti heksosa, kemudian ada kata triosa gitu ya, dan seterusnya, atau pentosa gitu ya. Nah, ini merujuk pada jumlah C-nya. Triosa berarti ada 3, pentosa berarti ada 5. Simpel kan? Nah, jadi teman-teman, itu kira-kira untuk tipe-tipenya gitu ya. Penggolongannya bisa berdasarkan jumlah C-nya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal karbohidrat di sini, sebenarnya dalam bahasa sehari-hari ini kita sebut dia sebagai gula gitu ya. Nah, jadi kalau kita bayangin gula, biasanya ya gula dapur ya kan ya, pasti sifatnya manis. Nah, akan tetapi untuk senyawa karbohidrat sendiri di sini sangat bervariasi, gitu ya. Oleh karena itu, dalam hasil fotosintesis C6H12O6 itu bisa disebut sebagai karbohidrat, benar ya kan? Karena dia golongan karbohidrat. Bisa disebut sebagai gula, benar karena ini adalah nama lokal gitu ya untuk karbohidrat. Bisa disebut glukosa, benar juga. Gitu. Nah, jadi teman-teman tahu ya, status antara karbohidrat, gula, dengan glukosa, dengan heksosa, itu istilahnya bisa dipergunakan, gitu ya. Nah, ya tapi yang penting teman-teman tahu maksudnya apa. Oke? Nah, jadi teman-teman, untuk karbohidrat di sini, nah, selain ini, gitu ya, kita juga akan membicarakan mengenai banyak gugusnya gitu. Nah, banyak gugusnya karbohidrat itu dapat kita golongkan menjadi beberapa tipe.
Nah, di sini kita kenal ada yang namanya polisakarida. Kemudian kita kenal ada yang namanya oligosakarida. Nah, kemudian ada disakarida. Oke ya. Dan untuk yang terakhir, yang bentuk terkecil, itu adalah biasanya monosakarida. Oke ya. Nah, jadi artinya apa sih? Sakar di sini artinya adalah gula, gitu ya. Jadi sakar itu artinya gula. Nah, kemudian yang imbuhan depannya gitu ya, itu biasanya menunjukkan jumlah. Maka kalau kita lihat di sini, poli itu artinya adalah banyak, gitu ya. Berarti banyak gugus gula. Oligo itu artinya adalah sedikit, berarti sedikit gugus gula. Di spesifik artinya 2, mono artinya adalah 1, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, seperti C6, bentuknya bisa seperti ini, gitu ya. Dengan tentu saja ikatan-ikatan yang ada di samping. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan seperti ini. Nah, satu ininya gitu ya, kita sebut ini sebagai monosakarida. Paham ya? Jadi bentuknya ada macam-macam. Nah, dengan demikian teman-teman, ini apa aja sih contoh-contohnya? Nah, kita akan lebih fokus kepada polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Karena kalau oligosakarida itu sangat jarang dibicarakan, dan bisa dibilang juga disakarida adalah salah satu bentuk dari oligosakarida karena jumlahnya sedikit, gitu ya. Nah, jadi polisakarida itu artinya dia punya gugus yang banyak banget, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bayangin misalkan satu kepalan ini adalah satu gugus, berarti dia akan sambung gitu ya, sambung terus gitu ya, ada panjang. Nah, itu yang kita sebut sebagai polisakarida. Polisakarida itu contohnya ada banyak sekali. Nah, biasanya kita kenal di kehidupan sehari-hari ya, sama bahasan-bahasan dari materi-materi sebelumnya. Misalkan apa? Misalkan kita dapat pati, gitu ya. Pati atau amilum. Nah, pati atau amilum, atau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya zat tepung, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, gitu ya. Misalkan apa? Misalkan ada selulosa, gitu ya. Selulosa. Kemudian ada kitin, gitu ya. Kemudian pektin. Kemudian lignin, gitu ya. Kemudian contoh lainnya misalkan glikogen, gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh polisakarida. Nah, biasanya polisakarida itu bisa bercabang ataupun tidak bercabang, gitu ya. Bercabang atau tidak. Nah, biasanya juga sukar atau sulit larut, gitu ya. Nah, biasanya ya, tapi pastinya ada pengecualian ya. Dan biasanya gitu ya, di sini tidak manis. Gitu. Jadi kan makanya baik lagi gitu ya, bahwa nggak semua gula itu manis. Artinya kalau kita sebutkan gula di biologi, itu merujuk pada si karbohidrat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, pati atau amilum atau zat tepung. Nah, ini yang biasa kita konsumsi gitu ya. Biasanya kita temukan ini, contohnya misalkan di makanan pokok ya kan ya. Kita kenal ini ada di makanan pokok. Contohnya apa? Contohnya misalkan beras atau nasi gitu ya. Kemudian umbi-umbian seperti kentang gitu ya. Nah, itu pasti banyak mengandung pati atau amilum atau zat tepung karena memang ini adalah hasil fotosintesis utama gitu ya. Jadi ini seperti glukosa yang dirangkai panjang. Nah, membentuk suatu rantai tertentu. Salah satunya itu adalah pati atau amilum atau zat tepung gitu ya. Nah, kemudian selulosa. Nah, teman-teman tahu ya, selulosa ini yang kita sebut sebagai serat. Tapi ingat, kalau kita udah ngomongin serat itu ada maknanya ganda gitu ya. Bisa seratnya selulosa, bisa seratnya berupa serat fiber gitu ya, atau lignin gitu ya. Jadi bisa berupa zat kayu gitu. Nah, jadi ini adalah penyusunnya gitu ya.
penyusunnya dari apa? Penyusunnya dinding sel tumbuhan. Dan ini adalah komponen yang primer ya, atau yang utama gitu. Jadi ini untuk selulosa. Nah, ini akan memberikan kelenturan pada tumbuhan. Tapi dalam suatu usianya gitu ya, tumbuhan itu bisa menjadi kaku ya kan pada beberapa bagian tubuhnya. Misalkan pada kayu. Nah, itu diperantarai oleh lignin atau yang kita sebut sebagai zat kayu, ya kan? Nah, kemudian teman-teman juga dapat menemukan kitin gitu ya sebagai bahan dinding selnya fungi gitu ya, yang menyebabkan fungi itu ya kenyal ya kan ya. Nah, itu disebabkan oleh kitin gitu ya. Yang juga kita bisa temukan misalkan di beberapa hewan. Nah, contohnya misalkan arthropoda seperti udang, kepiting dan sebagainya. Kemudian saya itu ada pektin gitu ya. Pektin itu adalah sebagai bahan perekat gitu ya. Sebagai bahan perekat untuk apa? Perekatnya siapa? Perekatnya antara dinding sel tumbuhan. Dan kita punya glikogen. Glikogen itu adalah si cadangan gulanya ya. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut gitu ya. Jadi, glikogen itu adalah sebuah bentuk cadangan gula kalau kita mengonsumsi gula terlalu berlebihan. Nah, jadi teman-teman, bisa kita lihat ini adalah contoh yang kompleks. Jadi kalau dilihat struktur kimianya panjang sekali, atau bisa dikasihkan kurung, kemudian dikasihkan semacam angka, artinya dia berulang berapa kali, gitu ya. Nah, itu adalah si polisakarida. Nah, untuk ini, gitu ya, untuk si polisakarida agar dapat dicerna oleh tubuh, tentu saja harus dipotong gitu kan ya. Harus dipotong-potong karena ingat esensi pencernaan itu adalah untuk memecah ya kan. Nah, maka akan ada enzim tertentu yang akan memecah kandungan ini. Misalkan apa? Amilum dipecah oleh amilase, lignin dipecah oleh lignase, selulosa dipecah oleh selulase. Maka fungi yang tumbuh di kayu ya kan ya, dia akan memecah selulosa dan lignin. Maka fungi harus bisa memproduksi selulase dan lignase, ya kan ya? Nah, jadinya kira-kira seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau polisakarida itu dipecah, maka dia akan membentuk rantai yang lebih pendek daripada polisakarida, jelas, ya kan ya? Itu yang kita sebut sebagai oligosakarida. Nah, tapi sesuai sama yang tadi saya katakan, kita yang penting tahu gitu ya bahwa ini oligo itu artinya sedikit gitu ya. Nah, lanjut ke bentuk yang disakarida. Disakarida artinya ada 2 gugus gula. Nah, jadi di sini simple aja gitu ya. Jadi kalau misalkan gitu ya, di sini ada 1, nah sebelahnya ada 1 lagi. Itu yang kita sebut sebagai disakarida. Nah, penghubung antara 1 gugus gula dengan yang lainnya, itu yang kita sebut sebagai ikatan glikosidik gitu ya. Jadi dihubungkan gitu ya oleh ikatan glikosidik atau glikosida, sama aja gitu ya. Jadi dari 1 gugus gitu ya dengan 1 gugus lainnya gitu ya. Nah, antar gugus ya, jadi dihubungkan dengan ikatan glikosida atau glikosidik. Maka enzim-enzim yang bertugas untuk memecah karbohidrat, nah targetnya itu adalah si ikatan ini. Jelas ya? Oke, balik lagi ke disakarida. Disakarida berarti dia hanya punya 2 gugus gula gitu ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Contohnya apa sih? Nah, ini saya singkat saja gitu ya. Saya singkat saja dengan trik gitu ya, yaitu malas. Oke ya. Nah, ini adalah contoh disakarida yang umum ditanyakan di ujian. Ma itu adalah maltosa. La itu adalah laktosa. S-nya itu adalah sukrosa gitu ya. Nah, jadi ini yang kita sebut sebagai malas. Ma, maltosa, la, laktosa, dan S itu sukrosa gitu ya. Nah, karena kita tahu ini adalah disakarida memiliki 2 gugus, nah maka pastinya
penyusunnya adalah monosakarida. Nah, itu ada kaitannya ya, gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, maltosa, laktosa, dan sukrosa itu harus dipecah, ya kan? Jadi, di sini, ya kan, maltosa itu dipecah, laktosa dipecah, sukrosa itu dipecah. Nah, teman-teman, untuk enzimnya apa? Enzimnya gampang. Biasanya ngikutin nama bahan atau substratnya. Kalau dia mecah maltosa, berarti enzimnya namanya apa? Maltase. Laktosa, laktase. Sukrosa, sukrase. Gitu ya. Gampang kan? Nah, jadinya di sini, ingat dia ada 2 monosakarida. Ya kan ya, jadinya namanya disakarida. Apa aja sih penyusunnya? Nah, penyusunnya itu adalah, saya pakai yang putih ya berarti ya. Nah, itu adalah maltosa itu glukosa dan glukosa, sedangkan laktosa itu adalah glukosa dan galaktosa, sedangkan sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Nah, dengan demikian sekaligus gitu ya, berarti contoh dari monosakarida apa? Glukosa, galaktosa, dan fruktosa gitu ya. Jadi ini adalah macam-macam gugus gula gitu ya yang berdasarkan jumlahnya dari polisakarida, oligosakarida, disakarida, dan monosakarida. Nah, Sobat Esen, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem pencernaan. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Esen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Esen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Esen, salam pintar!